Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain. Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu adik-adik kita dari Polbangtan Medan yang sedang PKL. Kali ini kita akan berdiskusi banyak berkaitan dengan tanaman belum menghasilkan. Yang dilala pada hari ini temanya adalah mengenai tanaman belum menghasilkan. Sehingga saya beri kesempatan bagi adik-adik kita ini untuk bertanya tentang apa saja berkaitan dengan tanaman belum menghasilkan. Karena bahwa keberhasilan kita di dalam produksi tanaman kelapa sawit sangat ditentukan dari keberhasilan kita di TBM. Pengelolaan TBM yang tidak tepat pasti akan menyebabkan bahwa panen perdana mesti anjlok. Bahkan sampai pemelihara produksi kita di kedepannya juga pasti hancur ketika TBM-nya tidak berhasil. Maka kali ini bersama adik-adik dari Polbangtan, kita persilahkan untuk bertanya. Sekali lagi no settingan ya Mas ya? Iya Pak. Ya. Oke, kita free aja. Silakan. Ada yang mau tanya silakan Mas. Ya, Pak. Bertanya Pak. Yang pertama saya tanyakan adalah mengenai kastrasi Pak. Jadi apakah kastrasi bisa dilakukan cuma sekali Pak? Dengan tujuan untuk menghemat biaya Pak. Oke. Jadi kastrasi ini kan pada prinsipnya adalah pemotongan bunga jantan ya. Pemotongan bunga untuk bisa memfokuskan ke fase vegetatif. Jadi bunga jantan, bunga betina semuanya kita potong untuk bisa menghasilkan produksi yang optimal di panen perdana. Lah, namun konsep di perkebunan itu sebenarnya kastrasi adalah dimulai pada usia 10 bulan sebenarnya. Ketika kita menggunakan bibit siap tanam di usia 12 bulan, maka kastrasi itu kita mulai di usia 10 bulan. Udah mulai keluar bunganya itu. Jadi pada usia 10 bulan sampai usia 15 bulan yang kita kastrasi adalah seluruh bunganya. Mau jantan, mau betina, semuanya kita kastrasi. Jadi setelah masuk ke 16 bulan yang jantan itu ditinggal malahan. Yang jantan ditinggal, yang betina tetap kita potong, kita buang yang betina. Sehingga tetap fokus kepada panen perdana di usia biasanya 26 sampai 30 bulan. Ini kalau kita bicara pada panen kita di usia 26 bulan setelah tanam di lapangan. Lah, di usia 16 bulan sampai 20 bulan itu yang dipotong hanya bunga betina saja. Bunga jantannya tidak. Kenapa? Karena itu adalah untuk menarik adanya serangga Elasdibius cameronicus yang akan membantu pada penyerbukan setelah 20 bulan nantinya. Karena setelah umur 20 bulan, maka total kastrasi harus dihentikan. Ketika kita sesuai dengan spesifikasi, kalau kecambah kita panen perdana di usia 26 bulan setelah tanam, maka 20 bulan harus hentikan. Supaya 26 bulan kita sudah siap panen perdana gitu loh. Yang banyak terjadi adalah lupa nggak kastrasi. Nah, pertanyaannya apakah tadi gimana? Cuman sekali dilakukan kastrasi Pak. Pertanyaannya bagaimana Pak Pendi kalau hanya sekali dilakukan kastrasi? Ya kalau udah namanya telat itu semuanya diperbolehkan Mas. Maka bagi para petani ini, para mahasiswa perkebunan, kalau bisa tetap kita laksanakan. Jadi fokus kita itu tetap pada vegetatif. Pada pembentukan bonggol yang besar, kemudian pada pembentukan yang lain yang supaya bonggol yang besar sehingga penampang melintang akarnya juga besar yang berujung pada penyerapan yang optimal. Tapi kalau misalnya Pak Pendi umur berapa kok hanya sekali saja? Ternyata umur 3 tahun Pak Pendi udah dipanen kok kastrasi kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau misalnya usia 20 bulan mau dikastrasi ya silahkan saja. Karena kembali lagi ke tujuan awal kastrasi, Mas. Tujuan awal kastrasi adalah bagaimana kita bisa mendapatkan bobot janjang di atas 3 kg. Karena bahwa rendemen minyak atau ekstraksi minyak kelapa sawit
adalah berada pada kisaran yang kita sudah menguntungkan bagi pabrik kelapa sawit jika BCR-nya 3 kg. Maka di bawah 3 kg biasanya perusahaan atau pabrik nggak mau ngolah. Kalau bagi perusahaan kadang-kadang nggak kita kirim mas ke pabrik karena bawa BCR-nya kurang daripada 3 kg. Itu kita keinginannya kita. Pertanyaannya, Pak Pendi ini bibitnya bagus, dilala ya kita nggak tahu. Penanaman di lapangan tanpa kastrasi ternyata pupuknya banyak, kemudian tanahnya kelas 1 mendukung. Pertanyaannya apakah harus dikastrasi? Sudah telat misalnya umur 23 bulan tapi buahnya gede-gede Pak Pendi, balik lagi. Mungkin nggak dia ke model 3, BCR 3. Kalau udah BCR 3 ngapain lagi kita kastrasi? Nah, karena tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan BCR 3 itu. Itu intinya di situ sebenarnya. Supaya antara kadar air dan kadar minyak itu berada pada kondisi yang lebih relatif banyak minyaknya. Tapi kalau misalnya BCR di bawah 3 kilo, minyaknya lebih sedikit daripada airnya. Seperti itu mas konsep di dalam kastrasi. Nah, kira-kira gimana? Bisa diterima itu ya? Bisa. Okay. Jadi Pak kalau rotasinya Pak tiap bulan atau tiap 2 bulan sekali gitu Pak? Tiap bulan mas. Tiap bulan ya Pak. Nah, karena kalau kita balik lagi supaya paling tidak misalnya lah kita bisa menghasilkan pelepah jumlahnya sekitar 22, 21, 22. Kalau misalnya setiap bulan berarti kan ada 2 pelepah, berarti ada kemungkinan 2 primordial bunga bisa kita hilangkan. Kalau kita biarkan, maka ya kembali lagi ada aliran unsur hara yang diserap malah ke dalam bunganya yang relatif kali ini belum bisa kita ambil, gitu loh mas. Seperti itu sih konsepnya. Itu. Izin Pak, kemarin kan pernah ngomong juga sama orang yang punya sawit Pak. Jadi Bapak itu katanya setelah tanam mulai dari bibit Pak, nggak pernah kastrasi gitu Pak. Apa gitu Pak? Efek buruk jangka panjangnya kalau kita nggak kastrasi gitu Pak? Atau dia berefek sampai nanti umur tua gitu Pak, umur 20 tahun gitu Pak? Sebenarnya nggak ada. Ada beberapa sahabat Brondol itu menceritakan, saya nggak kastrasi Pak Pendi. Kenapa mas? Gede-gede. Tatanya pupuknya wow, rupanya jumlahnya banyak banget ya wajar. Tanah misalnya tanahnya daya dukung kelasnya kelas 1 bagus ya bisa saja seperti itu. Kalau efek jangka panjang saya kira nggak ada. Kita panen perdananya saja. Karena gini mas, kalau di panen perdana saja kita kembali udah 3 kilo, otomatis BCR itu akan naik terus nih. Dan mungkin adik-adik mahasiswa ini harus tahu bahwa BCR adalah harusnya tidak mungkin turun. Karena BCR itu pasti akan seiring dengan pemupukan. BCR itu nggak mungkin turun itu. Yang turun produksi jumlahnya. Tapi kalau BCR berat dan yang rata-rata seiring dengan umur sawit, BCR itu semakin besar harusnya. Kalau BCR udah kayak detak jantung berarti ada yang salah ini. Nah, itu kayak jantung mahasiswa ini kan kadang-kadang kirimannya telat, kan gitu ya. Gitu. Kalau kita karyawan di kebun, ternyata kebutuhan banyak, gajiannya jauh detak jantungnya. Berarti ada yang salah itu gitu loh. Itu. Izin Pak, kalau dia untuk TBM ini Pak, boleh nggak dia Pak diterapkan penerapan effluent itu Pak? Soalnya kan kalau dia efeknya itu kan dia menyebabkan sengkleh gitu Pak, karena kelebihan kalium dan nitrogen itu Pak. Nah, kita balik mas. Sampai dengan saat ini yang pasti menyebabkan sengkleh belum dapat diketahui dengan pasti. Berapa kadar kalium dan kadar nitrogen yang menyebabkan sengkleh sampai dengan hari ini itu belum. Karena sangat relatif sekali. Kenyataan di lapangan karena bahwa ketika di effluent sendiri saja ini nanti masa bisa ke blok sana. Ada yang sengkleh, ada yang enggak. Kalau sengkleh semua mungkin wajar disebabkan. Misalnya gini lah, tanggal tua puyang semua kalian, jelas permasalahannya, benar kan? Nah, berarti memang kondisinya kekurangan kiriman. Tapi kalau balik lagi, ada yang puyang, ada yang enggak, berarti belum tentu uang kiriman. Seperti kita di effluent sana, ketika ditanam di effluent sana, ada yang sengkleh, ada yang enggak. Apakah ya semua sengkleh disebabkan effluent? Jawabannya kan tidak. Enggak. Nah itu berarti kan sangat, sekali lagi memang ya mungkin Pendi saja yang kurang membaca. Pada saat ini belum ada yang menunjukkan faktor utama penyebab sengkleh itu belum ada. Sengkleh alami ya. Ada yang mengatakan jumlah kaliumnya kurang, nitrogennya banyak sehingga berat menopang pelepahnya menopang daunnya. Ada yang menyebabkan, ada yang
bicara tentang kemudian dengan adanya nitrogen yang besar gabusnya itu menjadi ringkih, kemudian sengklek, banyak hal. Namun pada prinsipnya kadar berapa nitrogen dan kadar berapa kalium juga belum tentu. Gitu Mas. Mungkin saya yang kurang baca, tapi setahu saya belum ada yang bisa menentukan kadarnya seperti ini, seperti itu. Izin Pak, izin tanya. Jadi kan Pak terkait kastrasi tadi Pak, kalau nggak dilakukan kastrasi gitu Pak, ataupun terlambat kastrasi, ada nggak Pak kemungkinan menarik dari hama penyakit datang gitu Pak? Selama kondisinya baik-baik saja ya nggak ada, gitu. Tapi balik lagi Mbak, di dalam kastrasi ini ada jodohnya, kastrasi dan sanitasi. Kastrasi pemotongan, sanitasi pembersihan. Ini yang harus diingat. Ada jodohnya. Kastrasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya sanitasi. Lah, sanitasi ini baik sanitasi buahnya, kemudian sanitasi pelepah keringnya, persiapan sebelum masa panen perdana gitu. Jadi kastrasi dan sanitasi itu seperti dijodohkan. Itu. Jadi kalau tidak dibersihkan gimana Pak Pendi? Ya inilah yang kadang-kadang bagi para petani menemukan adanya buah busuk pucuknya. Atau buah busuk pucuk itu bisa jadi dia memang ada hamanya. Misalnya kayak tirataba juga menyebabkan seperti itu. Namun ada juga yang dia gara-gara jamur. Wah, ada jamurnya. Berdasarkan surveinya Pendi dan penglihatan di lapangan bahwa jamur ini disebabkan karena apa? Karena tidak terpanen, Mbak. Ketika jamur janjangan yang masih kecil tidak terpanen dan sampai busuk, ingat kembali lagi ke penyakit yang menyebabkan itu atau jamur yang menyebabkan itu yang namanya marasmius. Marasmius? Apa marasmius apa? Pulmovaris. Marasmius palmivorus. Palmivorus. Nah itu. Marasmius palmivorus. Nah ini yang kadang-kadang petani masih galau di sini. Yang kadang-kadang menyebabkan Pak Pendi buah mentahnya kok belum mateng kok rontok. Kan kadang-kadang seperti itu. Lah, buah mentah yang rontok ini kenapa? Karena dulunya pernah ketinggalan perawatan. Ada kemungkinan besar Marasmius palmivorus ini sangat berefek kepada tanaman kelapa sawit, khususnya di dalam buah yang atasnya lagi. Ketika dia tidak terpanen, adanya jamur dan tumbuh hifa yang putih-putih melilit ke atas, ini akan menyebabkan bahwa buah rontok sebelum matang, Mas. Tidak, karena bahwa sebenarnya brondolan itu bisa lepas akibat pembentukan minyak sudah sempurna. Tapi kalau memang dia belum ada minyaknya tapi udah rontok, berarti ada apanya? Berarti ada kemungkinan besar adalah adanya keterlambatan pembersihan waktu itu. Seperti itu. Nah ini mungkin menjadi pesan kita semua itu. Tidak hanya petani loh. Tidak hanya petani, perusahaan. Ketika berada di lahan-lahan sengketa, itu sering terjadi. Itu ketinggalan sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak terpanen. Terjadi juga. Itu sangat mungkin sekali. Itu Mas. Izin Pak, kalau dia untuk di perkebunan sendiri itu Pak, ada nggak dia program khusus dari orang riset sengaja gitu Pak melepaskan serangga Elaedobius cameronicus itu Pak? Ya ada. Jadi serangga Elaedobius cameronicus itu sebuah anugerah terindah bagi kita manusia yang ada di iklim tropis sebenarnya. Tanpa kita harus membuat, ternyata sudah disediakan Allah. Dulu memang diintroduksi ke Indonesia dari Malaysia. Sekarang sudah melebar, menjauh, luar biasa banyak. Namun ada beberapa tempat yang memang Elaedobius cameronicus ini tidak berkembang dengan baik, sehingga kita harus menangkarkan dan kita harus melepaskan. Sebagai informasi saja, pemberian Elaedobius ke lapangan dalam 1 hektar kita bisa meningkatkan produktivitas sampai 15%. 15%, literatur gitu loh. Maka tetap akan ada namanya penambahan Elaedobius jika memang dirasa kurang, apalagi fruit setnya banyak tidak jadi, seperti itu. Nah ini bagi kelas masyarakat yang mungkin kelompok tani juga kedepannya harusnya sudah menternakkan Elaedobius.
Kalau mungkin yang agak bagi para petani yang pengen lihat seperti apa peternakan Elesdibus cameronicus, ketik aja di pencarian YouTube The Brondol serangga penyerbuk, nanti akan keluar liputannya berkaitan dengan media-medianya atau cara penangkaran Elesdibus cameronicus itu. Jadi ya asal fruit rate-nya bagus ya kadang-kadang perusahaan enggak. Tapi kalau fruit rate-nya rendah ya. Tapi setelah percobaan kita di panen perdana sangat meningkat. Tanda BJR-nya juga naik karena memang ketika kelapa sawit hanya penyerbukan via angin, maka fruit rate-nya nggak sampai dalam. Spikerletnya itu brondolan sampai ke bawah itu nggak sampai ke dalam. Ini yang menyebabkan kadang-kadang berat dari janjangan atau BJR ini memang semakin turun itu. Maka ya, dan ketika sudah ditangkarkan, sudah dilepaskan ke lapangan, jangan lupa ada banyak musuhnya serangga penyerbuk itu. Yang kadang-kadang kita ya sebagai petani lupa serangga penyerbuk ini penggunaan herbisida yang terlalu banyak. Dan hama yang musuhnya dari Elesdibus itu adalah tikus, Mas. Itu. Maka harus benar-benar penggunaan herbisida ini harus harus selektif dan harus mempertimbangkan dosis itu dan konsentrasinya. Kalau enggak ya berantakan kita bisa. Oke. Yang lain? Izin Pak. Jadi Pak, dari penyerbukan Elesdibus ini Pak, mana sih Pak yang lebih baik gitu penyerbukannya dari Elesdibus jantan, Elesdibus betina gitu di lapangan? Apa sama aja? Kayaknya sama aja. Tapi ya mungkin pendidikan yang kurang baca kali ya. Tapi kalau setahu saya ya memang ya kita ternakan semuanya kita lepaskan karena kita nggak bisa milih satu-satu, Mbak. Oh ini jantan atau betina ya, mungkin terima kasih nih nanti tak cari literaturnya yang jantan atau yang betina yang lebih agresif gitu ya. Karena kan Pak muncungnya beda. Muncung yang jantan ini dia lebih mancung kan. Iya. Kayaknya pernah aku baca tapi lupa. Aku punya literaturnya, jadi Mbak emang ingatan aku pada literatur yang harus saya buka lagi nih. Yang jantan atau yang betina. Lah ini kalau kemudian diternakan, kemudian berapa sih proporsi yang jantan mana yang betina juga saya nggak tahu ini. Mungkin terima kasih nanti tak cari literaturnya nih. Ya udah. Karena The Brondol itu pernah punya itu literaturnya, cuma lupa aku. Yang banyak jantan atau betinanya yang lebih efektif ini. Gitu. Oke, yang lain? Izin Pak, kalau dia untuk persiapan tanam TBM ini Pak, perlu nggak dia istilahnya itu pestisida pre-emergent Pak? Pestisida dia nyemprot sebelum ini Pak, dilakukan sebelum persiapan lubang tanam gitu Pak, biar gulmanya nggak ada untuk sekian bulan gitu Pak. Alhamdulillah nggak pernah, Mas. Jadi kayak petani mandiri sampai ke perusahaan kita nggak pernah pakai itu, tidak pernah pakai itu. Jadi nanam ya di lubang ukuran standar 60-60 atau 90-90 tanam, kasih pupuk lubang, fosfat. Ada sebagian yang kalau di gambut pakai mungkin campuran dolomit, udah tanam. Aman ya Pak? Tidak pernah pakai yang kayak gitu kan gitu. Nanti kalau masalah pengendalian gulma ada cara lainnya, tapi tidak menggunakan kayak ibaratnya kayak herbisida pratumbuh kali ya. Iya Pak. Herbisida pratumbuh. Kita nggak pernah pakai itu, Mas. Itu. Jadi sebenarnya herbisida pratumbuh itu kan seperti ada layernya kayak ketika disemprot supaya untuk menekan biji-biji gulma tidak tumbuh sebenarnya. Tapi kalau di kita nggak pernah dipakai itu, Mas. Gitu. Baik, Pak. Oke. Yang lain? Izin bertanya Pak. Ini Pak mengenai jadi mengenai pembukaan lahan sebelum TBM Pak, sebelum penanaman di lapangan. Apakah benar Pak pembukaan lahan itu lebih bermanfaat dengan cara membakar lahan itu Pak? Soalnya kan Pak kalau membakar lahan kan nanti tanahnya akan jadi subur Pak, bekas bakaran. Ntar dulu ini yang harus diluruskan ini mau saya agak ngelus dada sebagai menjadi sarjana ilmu tanah ya, itu agak ngelus dada ketika mengatakan dibakar subur Pak Wendi. Dari mana hukumnya dibakar subur? Pembakaran adalah salah satu cara memporak-porandakan nitrogen, Mas. Ini kalian harus catat baik-baik. Namanya pembakaran ini. Ini pembakaran ini.
pembakaran itu secara nyawa memporak-porandakan nitrogen. Anda tahu nitrogen nih 7 kg janjangan kosong 7 kg urea setara ini dalam 1 ton janjangan kosong 7 kilogram urea kandungannya. Ini kalau dibakar 0, biar gue ngerti. Maka abu janjangan itu tidak pernah menunjukkan bahwa abu janjangan mengandung nitrogen, itu nggak ada. Karena pembakaran itu memporak-porandakan nitrogen. Pertanyaannya, ketika dibakar itu kok tambah subur Pak Pendi? Benar? Katanya ya. Karena bahwa yang ketika dibakar sebenarnya ada 2 hal yang memporak-porandakan. Yang pertama nitrogennya habis, yang kedua mikroorganisme. Mikroorganisme akan hancur. Lah, ketika mikroorganisme hancur, kemudian kok tambah subur Pak Pendi? Sementara. Karena apa? Karena terjadi misalnya nih ya, tanah liat, dengan adanya liat di dalam tanah kemudian dibakar, maka terjadi perubahan secara fisik, Mas. Sehingga akar-akar kelapa sawit ketika dia mau melakukan recovery, dia lebih mudah. Namun kalau masalah unsur hara, apakah dibakar lebih bagus? Jawabannya adalah tidak. Maka sebenarnya ketika pemerintah itu tidak boleh membakar lahan, harusnya pemerintah membantu petani mandiri untuk menyediakan alat beratnya. Ini harusnya menjadi tantangan petani sawit kita di saat ini. Kamu nggak boleh bakar, tapi alat beratnya nggak pernah ada, atau sangat susah masyarakat mencari. Karena kontraktor untuk membuka 2 hektar agak berat itu. Iya. Tapi kalau kontraktor untuk membuka 100 hektar gampang. Tapi kalau 2 hektar berat karena mobilisasinya agak memakan biaya yang cukup signifikan. Nah, ini menjadi menjadi tanggung jawab pemerintah juga untuk hal ini. Bakar lahan nggak boleh, tapi pembukaan dengan alat berat tidak boleh. Tidak ada. Ataupun misalnya manual lah. Kalau manual ya Allah alam bisawab lah. Anda bisa bayangkan misalnya segini-gini manual ya sampai kapan itu. Makanya ya gampang dibakar. Walaupun sekali lagi yang mungkin perlu dicatat, The Brondol tidak sepakat dibakar. Namun harusnya ada bantuan dari pemerintah untuk bisa membuka lahannya. Maka sekarang ada istilahnya PSR, itu saya sangat senang sekali ketika pemerintah menggelontorkan program sawit rakyat ini, permajaan sawit rakyat ini untuk masyarakat, dibantu 30 juta misalnya per hektar untuk membuka ladang, ya sangat senang sekali. Tapi kalau di daerah-daerah yang belum ada PSR gimana? Itu. Tapi sekali lagi pembakaran lahan satu memporak-porandakan nitrogen dan mikroorganisme, karena tidak akan pernah bisa hidup di dalam kondisi yang terbakar. Itu kuncinya. Kalau misalnya tumbuh subur pada saat itu sementara, karena kembali lagi nitrogennya nggak ada, tapi mungkin dia recovery-nya karena bahwa sela-sela liat yang dulunya padat menjadi nggak padat, karena kayak liat terbakar terjadi perubahan secara fisiknya. Akan mudah, akar lebih menembusnya lebih mudah dibandingkan dalam kondisi liat yang keras misalnya, seperti itu. Ataupun cara gambut, kalau hidup ya bagus lagi. Tapi kalau gambut kebakaran ya banyak yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jelas mati gitu dibandingkan yang hidup. Apalagi gambut dalam terbakar sampai ke dalam ya banyak yang mati. Seperti itu. Ini Mbak ini kayaknya udah pengen nanya ini. Kayak mau membunuh aku. Gimana? Jadi ini Pak terkait ini perawatan kan. Jadi yang paling susah itu perawatannya di TBM 1, 2 atau 3 Pak? Sebenarnya sama aja. Nah, ini balik lagi. Ada pertanyaan juga ini dari sahabat The Brondol. Apakah menanam kacangan itu menguntungkan Pak Pendi? Kan mungkin bagi masyarakat kan bertanya-tanya, aku ngeluarin investasi nanam kacangan misalnya CMPJ, CM-nya 5, PJ-nya 3, RP-nya 8 kilo per hektar ini, ketika tak tanam itu apakah menguntungkan sebenarnya Pak Pendi? Jawabannya adalah untung, Mbak. Keuntung. Jadi kalau ditanya yang paling susah yang mana, kalau pakai kacangan ya yang pertama lah Mbak. Ya itu. Kenapa? Karena ketika penanaman kacangan kita sampai perawatan itu 5 kali, dangir kacangan itu sampai 5 kali. Itu sampai 5 kali yang berujung pada nanti ketika dia sudah mulai rapat, maka ketika sudah mulai rapat kita tidak menggunakan herbisida loh.
Itu kalau bisa manual menggunakan turun goloran pada ini. Tapi kalau misalnya menggunakan herbisida kan herbisida sedikit saja, hanya pada ini, bukan nyemprot piringan, nyemprot gawangan, nyemprot pasar pikulnya dan sebagainya. Itu sih Pak. Itu. Dan yang paling penting, penanaman kacangan sedikit banyak akan menambah bahan organik. Bahan organik akan meningkatkan kapasitas tukar kation. Ini yang paling penting. Walaupun banyak sekali manfaat kacangan, misalnya menambah nitrogen karena adanya rhizobium yang bisa mengikat nitrogen seperti itu loh. Itu sih. Tapi intinya kalau ditanya perawatan 1, 2, 3, ya pertama kalau ngerawat kacangan ya setengah mati memang. Butuh perujangan yang berat. Kemudian yang perawatan yang selanjutnya yang paling banyak adalah yang ketiga, ketika mau masuk ke panen perdana. Pekerjaannya banyak itu. Kalau yang lain kan di pertama nggak ada kastrasi, nanti yang kedua ada kastrasi. Kalau di sini juga ada kastrasi, ada sanitasi, persiapan sarana dan prasarana panen dan sebagainya. Pasti lebih banyak yang ketiga. Jadi 1 dan 3 lah. Kalau 2 slow Mbak. Itu. Kalau bisa jadi asisten itu yang perawatannya yang nomor 2 saja, nanti pindah lagi 2 gitu. Tapi kan nggak mungkin ya kan. Nah, gitu. Jadi kalau terkait gayanya Pak? Ya jelas sama aja ya. Kalau pertama yang paling banyak yang mesti pertama. Gitu. Ya kan akan sama saja ketika kacangannya nggak jadi. Tapi kalau kacangannya jadi, ya udah pertama yang lebih banyak di tahun pertama pastinya. Karena tahun kedua nggak ngeluarin herbisida gitu. Kayak kemarin kita bahas itu loh, bahwa biaya setiap pekerjaan biayanya ada 4, tenaga kerja, material, transport dan lain-lainnya kan gitu. Maka ya tetap ngirit, nanam kacangan kalau berhasil ngirit. Namun penanaman Mucuna bracteata tanpa perawatan, tanpa misalnya kesiapan kita mengendalikannya, saya siap-siap seperti bunuh diri. Bumerang karena Mucuna bracteata luar biasa kencang untuk pengendaliannya. Makanya harus siapkan benar-benar tenaganya. Apalagi bagi masyarakat petani mandiri punya 6 hektar nanam Mucuna wes. Karena Mucuna ini kalau sudah merambat menjalar di tanaman kelapa sawit, matching banget itu. Luar biasa, kencang. Bahkan bisa sampai taraf letal. Taraf letal itu artinya sampai menyebabkan kematian. Karena rambut serep mati. Menutupi tajuk ya Pak? Ya menutupi tajuk sampai nggak bisa kelihatan itu sudah. Maka memang harus jadi tanda kutip. Mucuna itu baik jika Anda siap. Tapi kalau nggak siap, Jadi bumerang. ya jadi bumerang pasti. Oke. Izin Pak, mengenai kacangan tadi kan Pak. Itu Pak memang dia nggak tumbuh baik nggak Pak di lahan gambut Pak? Oke. Jadi kacangan ini memiliki kelemahan bahwa tidak ada satupun kacangan yang tahan terhadap genangan, Mas. Kuncinya di situ. Mau Papa ini di gambut bagus. Tapi jangan tergenang ya. Setelah makanya kuncinya. Kemudian kacangan ini juga sensitif terhadap asam. Jadi kalau dia memang sudah tergenang, asam lagi ya nggak tumbuh-tumbuh gitu loh. Lah, ini yang perlu disiasatinya adalah Pak Pendi, apakah di daerah yang tergenang itu tidak bisa ditanami kacangan? Jawabannya? Tidak. Jawabannya bisa. Ini kasus 2007, 2008. Kemudian ini pembukaan lahan menggunakan alat berat. Ini adalah rumpukan peron mekanis ya. Ini tumpukannya gambut, kemudian ini tumpukannya gambut. Ini adalah titik tanamnya ya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kacangan biasanya nanamnya di sini, di barisan tanaman, kemudian di tengah tidak di tengah ya. Lah, ini kalau daerah tergenang sering ketutup air 1 kali 24 saat 3 hari aja, ini habis nih kacangan, mati. Maka siasatnya adalah nanamnya di mana? Di atas ini nih. Di rumpukan tadi. Di rumpukan ini. Cari rumpukan yang memiliki tumpukan gambut. Artinya jangan numpuknya nanamnya di kayunya itu jangan. Atau numpuknya di tumpukannya rumput itu jangan. Tapi kadang-kadang kalau namanya gambut, pembukaan lahan gambut itu dibalik.
dibalik di sini. Jadi di atasnya tanahnya udah tebar di situ. Kalau tumbuh di sini, dia nanti akan merambat, misalnya dia akan merambat ke sini, nanti habis lagi ya nggak apa-apa, nanti tumbuh lagi. Itu bisa kita siasati, nanamnya adalah di rumpukan. Tapi ingat nanamnya jangan di atas rumput dan jangan di kayunya gitu loh. Itu. Dulu percobaanku itu nyalai aturan. Maaf ya, Pak manajerku maaf ya. Dulu aku percobaan itu ternyata ini juga bisa diterapkan di Mukuna Brahteata, di daerah yang tergenang. Kalau di daerah yang Mukuna Brahteata yang dimana kita butuh sekitar 600 bibit. Ketika kita butuh 600 bibit ini, kalau tanam sini ya besok ini lelai rojingun semua ini mati ini. Maka tanamnya di sini nih, pinggiran sini. Nah, ini di pinggir-pinggir sini. Misalnya ini di sini pinggir sini. Dimana di situ ada tanah atau misalnya tumpukan gambut atau mineral. Lowland misalnya rendahan yang memang daerahnya sering tergenang banjir atau tergenang air, maka nanamnya di situ. Itu bisa dicoba. Tapi kalau nanam di tengah-tengah ya wes besok kita melayat mati kabeh gitu semua. Tuh. Oke, yang lain? Oh, izin Pak. Jadi Pak, umur berapa sih Pak, sampai umur berapa apa ini menggunakan BKT wajib dipertahankan Pak di TBM? Sebenarnya nggak perlu dimatikan, nggak perlu, dia akan mati sendiri. Jadi kacangan ini tumbuh dengan baik karena ada paparan sinar matahari. Pada usia tanaman kita sudah menghasilkan, lama-lama pelepahnya nutup sendiri, ya dia mati sendiri. Dia tidak akan tumbuh dengan baik lagi. Karena bahwa ketika dia pelepahnya atas sudah tertutup, ya udah nanti dia akan mengurangi kehidupannya sendiri. Nggak perlu dimatikan kok. Itu. Karena persaingan sinar matahari kalah dia. Kacangan pada daerah-daerah yang gelap nggak tumbuh dengan baik. Yaitu makanya sebenarnya tidak ada program mematikan kacangan di situ sendiri, nggak ada. Adanya cuma mengendalikan perawatan kacangan saja. Lah nanti setelah dirawat, intinya penanaman kacangan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menghemat biaya pengendalian gulma. Itu pada intinya sebenarnya di situ. Ketika ditanam kacangan, tumbuh kacangan, maka gulma-gulma tidak tumbuh ataupun kalah dengan kacangan ini. Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya, baik tenaga kerja, herbisida, dan lainnya tidak perlu kita berikan. Tidak perlu masuk ke dalam perawatan di TBM ini. Lah, kalau misalnya nggak berhasil lah baru asistennya pusing gitu. Kalau kacangan nggak tumbuh baru pusing. Apalagi di daerah rawa, atau di rendahan, atau di gambut. Ingat adik-adik semuanya, pertumbuhan gulmanya jauh lebih kencang dibandingkan di mineral. Kalau di mineral mungkin musuhnya lalang sedikit saja. Lahan pasang surut ketika dia terbuka dalam kondisi yang ibaratnya mulai kering, maka yang pergantian gulma yang dulunya berada pada habitat perairan, ketika dibuka maka yang pertama muncul mesti adalah lalang itu berganti lagi ya. Itu makanya kunci di penanaman kacangan di situ, bagaimana bisa bersaing dengan gulma dan pertumbuhannya cepat seperti itu. Kalau misalnya menyediakan unsur hara, nitrogen, lain, itu nomor sekian manfaatnya. Sebenarnya manfaat yang kita inginkan adalah bagaimana dia bisa menghemat biaya kita untuk investasi di dalam biaya pengendalian gulma ini serendah mungkin gitu. Itu kuncinya di situ sebenarnya. Begitu, Dok. Itu. Nggak ada kayak batasan ya Pak, umpamanya nih di umur segini biasanya udah menutup tuh pelepahnya gitu. Dan terus Pak, satu lagi nih sama rotasinya Pak, untuk penyisipan dari kacangan ini berapa kali Pak? Mati sisip komen. Itu. Maka kuncinya memang di dalam penyediaan bahan tanam kacangan. Jika kalau kita menggunakan bahan tanam dalam bentuk Mukuna Brahteata atau dulu ada CC, ada stek CC. Lah, namun pada tanaman PJ dan CM itu nggak ada sisipan. Itu. Makanya benar-benar diantisipasi jangan sampai penanaman adalah berada di daerah yang sering tergenang. Itu kuncinya di situ. Tapi tidak ada. Tapi kalau Mukuna, ya namanya juga manusia yang nanam ya, Dok ya. Ketika ditanam di polybag ada bahan tanamnya, ditanam mate. Kenapa? Ternyata
waktu melepaskan polybag pecah misalnya, atau lubangnya terlalu kecil lah, disuruh nanam malah nanamnya di tunggul, kan banyak juga. Nah ini banyak hal yang berkaitan dengan kematian mukonan yang harus segera disisir seperti itu. Oke. Jadi Pak, setelah tajuk ini menutupi seluruh permukaan tanah ini, kan kacangan ini Pak, kan Pak udah otomatis mati kan Pak. Nah, jadi Pak, pengganti kacangan ini untuk mengendalikan gulma secara alami itu pakai apa Pak? Oh, ya, sampai dengan hari ini belum ada. Ya makanya nanti itu setelah kacangan mati terjadi gulma pulihan yang biasanya lain. Maka jangan berpikir bahwa gulma hari ini itu sama dengan gulma 10 tahun yang lalu. Terkadang ada gulma pulihan. Pada di vlog The Brawl itu pernah saya ceritakan bahwa sekarang kita mengendalikan A, memberantas A, mengendalikan A, mungkin besok akan tumbuh lagi B dan kita harus memberantas B. Itu. Jadi ada istilah namanya gulma pulihan. Ganti lagi gulmanya. Seperti itu loh pepatah The Brondol, bahwa gulma itu seperti mantan. Mantan harus dilupakan. Bukan. Betul. Gulma itu seperti mantan, bahwa dia akan tumbuh pada saat dan waktu yang tepat. Gulma mantan itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan itu. Tapi mantan itu akan tumbuh pada tempat dan waktu yang tepat. Gulma seperti itu. Ketika dia tergenang, maka yang tumbuh adalah gulma yang hidup di habitat perairan. Lah, setelah kering kok tumbuh lalang? Pertanyaannya, lalangnya kemana aja kemarin? Ya, kemana aja? Kan berarti dia biji gulmanya sudah ada di dalamnya, dalam kondisi dorman. Maka benih gulma itu seperti mantan. Gitu. Maka hati-hati Mbak Din, hati-hati. Nah, itu mantan itu bisa tumbuh pada waktu dan tempat yang tepat. Contohnya, gue punya mantan, kamu lulus kuliah kerja di A, kamu mantanmu kerja di gedung sebelahnya, jadi lagi. Tapi kan nggak mungkin terjadi kalau misalnya kamu kuliah S2 ke Jepang, mantanmu ke Haiti sana, kan jauh, nggak pernah komunikasi ya. Tidak pernah. Ya gulma pun seperti itu. Dia akan tumbuh pada waktu dan tempat yang tepat, menunggu di saat dimana bahwa dalam kondisi dormannya sudah lepas. Dorman yang lepas sangat ditentukan oleh habitatnya, kondisinya di lapangan seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau setelah kacangannya mati Pak Pendi, gulmanya gimana? Ya nanti ada gulma lagi pastinya. Tumbuh anak kayunya, tumbuh gulma-gulma berdaun lebar lunak misalnya seperti itu. Sangat itu. Maka jangan berpikir bahwa gulma hari ini adalah gulma 10 tahun yang lalu. Itu. Maka buktikan sama kalian bahwa mantanmu itu mantanmu itu nyesel. Buktikan bahwa 3 tahun yang akan datang adalah bukan kamu hari ini ya. Kamu harus buktikan itu. Jadi ngomongin mantan itu. Yang lain? Jadi Pak, ada nggak Pak gulma berdaun lunak ini yang harus tetap dijaga Pak sebagai pengganti mukuna ini Pak? Seperti borrelia itu Pak. Borrelia masih kita kendalikan Mas. Misalnya mungkin yang masih bisa dibiarkan itu seperti ini. Kasus nih. Di daerah berair seperti ini, ketika kacangan tidak bisa tumbuh, kemudian kondisinya tunggulnya, rumpukannya susah ditanami kacangan, maka nanti ada gulma pulihan yang namanya Micania micrantha itu. Nah, kalau Micania micrantha itu tumbuh, ya udah biarin aja, karena dia akan membantu kita. Dia tumbuh menjalar, mengikat dan tidak tinggi sehingga tidak menyusahkan kita. Maka ada beberapa blok dulu waktu di Pasang Surut di Sumsel, Micania micrantha ini tak biarin. Tak tanami nggak hidup-hidup, kacangannya nggak mungkin aku nanam lagi, nanti dimarahi Pak Manajer kan. Nah, itu akhirnya tak biarin Micania. Justru Micania micrantha ini yang sangat membantu pelapukan dari seandainya rumpukan-rumpukannya ditumbuhi Micania micrantha. Micania micrantha relatif lunak dan mudah dikendalikan sebenarnya. Tapi kalau dia bisa membantu, ngapain kita kendalikan seperti itu.
malah rapi mikannya mikranta itu. Karena ya tergantung kondisinya ya. Ibaratnya kalau kita nggak bisa pakai A kacangan ya, kalau misalnya wadah mikannya mikranta yang bisa membantu kita, kenapa enggak gitu? Seperti itu sih, konsep itu. Izin Pak, untuk TBM kan seperti yang kita ketahui kan Pak, kalau pelumpanya itu kan ini Pak, kena ke tanah Pak. Jadi dia Pak, itu pengendalian gulma di piringan itu Pak, secara manual atau chemis atau bagaimana? Oke, jadi kalau bisa pada tanaman yang kecil tetap kita manual. Maka ada konsep, ada manual, ada chemis. Kalau manual berarti kita ya manual ya, kita bersihkan pakai alat biasa, pakai barang babat dan sebagainya. Lah, ketika dia sudah mulai besar di usia lebih daripada setahun, biasanya mulai kita semprot ya, pengendalian menggunakan herbisida. Lah ini kuncinya, Pak Pendi, herbisida yang bisa dipakai itu yang hijau atau misalnya paraquat kah atau kuning glifosat, sistemik atau kontak? Jawabannya Nduk, Sistemik. kenapa harus sistemik? Nanti sistemik keserap tanaman, malah mati tanamannya. Tapi nanti Bisa kalau pakai kontak juga Pak, kena ininya Langsung kena Iya. tanamannya langsung langsung tanamannya mati. Tapi kalau kontak nanti yang kena di situ aja. Kalau sistemik nanti keserap ke dalam malah mati semua. Yo. Harus yang sistemik mungkin Pak. Iya, Iya. Sistemik apa kontak? Sistemik Pak. Yakin. yakin Pak Nah, sistemik. contohnya sistemik pakai apa? glifosan. Glifosat. Jawabannya adalah benar. Jadi kita menggunakan yang sistemik. Beberapa kasus di curhatan sahabat The Browner, pengendalian gulma di piringan dengan menggunakan racun kontak atau kita bisa menggunakan paraquat. Sekali lagi, perusahaan tidak boleh pakai paraquat pada hari ini. Kita punya komitmen bagaimana kita mengurangi paraquat karena paraquat dinilai kurang tepat untuk lingkungan kita. Namun dilarang untuk perusahaan tapi masih dijual bebas. Walaupun sebenarnya paraquat ini adalah herbisida terbatas, yang artinya tidak semua orang boleh pakai paraquat harusnya. Artinya adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan yang bisa menggunakan paraquat. Nah, ketika paraquat ini untuk pengendalian gulma di piringan sebenarnya adalah tidak rekomendasi. Kenapa? Karena keras. Ketika kita gunakan kemudian sampai taraf basah, ini sangat berpengaruh terhadap bulu-bulu akar. Beberapa teman atau sahabat The Browner banyak yang cerita sawitnya drop ketika penggunaan paraquat terlalu tinggi. Dia mencoba mengendalikan gulma di piringan, misalnya gulmanya A, disemprot paraquat 60 cc nggak mati, 70 cc nggak mati. Ini gulmanya pandan-pandanan ini. 70 cc nggak mati, 100 cc nggak mati, 150 cc nggak mati, sampai 200 cc nggak mati. Kenapa? Karena bawah pandan tidak mati kalau pakai paraquat sebenarnya. Tapi apa yang terjadi ketika pandan-pandanan ini nggak mati? Kita sudah sampai menggunakan taraf 200 cc per 15 liter air. Yang terjadi adalah drop produksi. Kenapa? Perakaran kita akan luluh lantak pecah. Karena konsep di dalam paraquat sendiri adalah bagaimana semua yang tertempel akan terjadi pecah ini. Akan pecah. Jadi ketika dia di dalam serabut akar, maka akar serabutnya juga akan berantakan. Sistem penyerapan unsur hara dan airnya juga berantakan. Ini yang menjadi hal yang harus kita pahami. Jangan terlalu tinggi sekali. Gunakanlah herbisida sesuai dengan dosisnya. Ketika terlalu berat seperti itu digunakan ini, bagaimana memperbaiki butuh waktu yang panjang. Itu. Maka kita biasanya menggunakan glifosat untuk piringan itu. Glifosat 40 cc ditambah 1/4-nya. Itu misalnya 10 sampai 15. Kita biasanya menggunakan 15 cc fluroxipir. Itu. Jadi 45 cc glifosat ditambah 15 fluroxipir. Ini kalau untuk piringan gulmanya mati, sawitnya yang kena nggak apa-apa karena dosisnya rendah pada glifosat. Nggak apa-apa, nggak mati. Kacangan misalnya, ini mengendalikan kacangan ini. Kacangan sebuah bulak-bulak kayak mukuna itu. Lah, Pak Pendi, apakah harus manual?
Kalau memang bisa manual nggih monggo. Tapi kalau tidak bisa manual, pakai fluoroxipir. Fluoroxipir itu aman. Tuh 20 cc fluoroxipir per capnya saja per 15 liter air. Kita untuk mengendalikan kacangannya lonyot itu. Tanamannya aman. Itu. Mungkin kalau petani-petani pemula itu masih nanti semprot ke glifosat Pak Pendi nyerap ke tanaman jadi lemah produksi hancur. Enggak. Yang penting jumlah konsentrasi per capnya itu yang harus dipahami termasuk dosisnya. Misalnya ya Den, menaklukkan gulma itu kayak menaklukkan cewek Den ini. Contohnya Den, misalnya kamu suka sama si A, itu jangan dikasih mie ayam nggak mempan, dikasih bunga nggak mempan, naik lagi. Pertama dikasih bunga nggak mempan, mie ayam nggak mempan, naik lagi dikasih apa ya? Coklat. Nah, dikasih coklat plus bunga, sok romantis dan sebagainya, nggak mau. Maka kamu harus tahu titik lemahnya gulma ini pakai apa. Seperti kita mengendalikan hama. Itu. Jangan kamu naikkan dosisnya, yang mana penaikan dosismu itu tidak mematikan dia, malah justru akan memporak-porandakan hubungan itu. Dia. Benar kan konsepnya kayak gitu ya? Nah, itu. Ternyata dari kadang-kadang menaklukkan gulma ya kayak menaklukkan hati seorang wanita ya gitu. Misalnya kamu jatuh cinta sama mbak ini, ditembak nggak mau, ditembak nggak mau. Caranya tuh gampang. Biar mau kamu lulus jadi asisten dulu, punya pendapatan yang bagus, hidupnya mapan, kamu sampaikan sama dia. Insya Allah 90% mau. Karena wanita itu butuh yang mapan daripada yang ganteng. Nah, itu. Butuh uang bukan butuh tempat. Butuh yang mapan lah gitu. Nah, itu. Ganteng anaknya haji, lahannya 30 hektar. Atau peternak dengan gaji penghasilan 5 juta lah. Anaknya Pak Haji punya 30 hektar. Ladangnya bapaknya 30 hektar. Dia membantu mengelolanya. Atau seorang laki-laki peternak ayam yang punya pendapatan 6 juta rupiah mandiri. Peternak ayam 6 juta mandiri. Nah. Tapi bapaknya 30 hektar, paling enggak kalau anaknya 2 kan dia dapat 15 hektar tuh. Pertanyaannya gampang. Iya, nak bapaknya ngasih. Iya, itu. Apa ya kalau bapaknya ngasih, kalau bapaknya nggak ngasih? Iya. Ternyata bapaknya punya istri yang kedua, anaknya 5 lagi kan, nah, itu. Maka ya itu yang mandiri. Begitu ceritanya. Nah, apalagi deh, Mbak? Izin Pak, jadi kan Pak tadi pembakaran tadi kan Pak memporak-porandakan nitrogen gitu. Nah, jadi gimana Pak nasib dari tanah yang orang itu ngambil tanah bakaran bagus gitu? Nah, itu kan tanah dan segala apa unsur-unsur di dalam itu dibakar semua Pak? Iya, tanah bakaran bagus kata siapa Mbak? Itu sering Pak dibuat jadikan tempat untuk menanam bunga gitu, tanah bakaran bagus gitu. Iya. Contohnya di kampus kayak gitu. Iya. Ini sedikit cerita ketika pembibitan kelapa sawit menggunakan tanah bekas terbakar. 2007 saya membuka bibitan di Palembang di lahan bekas terbakar yang pernah terbakar di tahun 90-an. Ketika kita menggunakan tanah yang bekas terbakar, ketika kita tanam kecambah, awalnya luar biasa. Dia memiliki struktur tanah yang sangat remah, bagus. Ini. Tapi kedepannya luluh lantak karena bahwa kisi-kisi liatnya sudah berbeda, yang terbakar sama yang tidak terbakar. Mungkin kalau misalnya digunakan untuk media tanam bunga ya mungkin baik. Itu. Tapi kalau bekas terbakar itu kisi-kisi liatnya sudah terjadi. Tanah liat kalau dibakar jadi apa, Mbak? Jadi Keras. Salah, tanah liat kalau dibakar jadi batu bata. Jadi batu bata, terjadi perubahan partikel liat ini akan mengurangi kemampuan liat sendiri di dalam pertukaran kapasitas, pertukaran kation dibutuhkan tanaman, Mbak. Awalnya bagus, tapi pada 2 bulan 3 bulan mendatang, wah berantakan.
Belum tentu tanah bakaran itu jauh lebih bagus, belum tentu awalnya saja. Kenapa? Karena bahwa ketika misalnya nih contohnya penanaman kecambah, ini tanaman kecambah ditanam juk dengan fisik tanah yang bagus, maka dia mudah tumbuh perakarannya. Pertama, tapi ingat bahwa tanah bekas terbakar kembali lagi kisi-kisi liatnya sudah berubah. Di mana kapasitas katakan 3 bulan hancur berantakan, kalah sama tanah liat yang biasa untuk pembibitan kelapa sawit. Maka tidak diberi. Nah, kalau bagi saya tanah liat yang asli tanah biasa atau tanah bakaran Pak Bani? Tanah biasa aja. Tanah liat sekali lagi tuh nitrogennya udah lenyap, bahan organiknya. Kalau misalnya dia tanah kebakar bagian dalam, bahan organiknya dari mana? Itu nggak ada. Nah itu. Maka sebenarnya kalau kita konsep di sawit, tanah yang kalah dan kebakar kalau hijau kok hijau banget ya Bapak dia. Yaitu tadi sementara waktu saja, karena baru recovery dan sebagainya. Itu sih. Oke, yang lain? Izin Pak, terkait tadi lagi Pak yang bahas kastrasi. Kan Pak ada tuh alat dulu namanya chisel Pak. Alat chisel itu sebenarnya segini Pak, dia masukkan ke dalam dompet tadi Pak. Oh iya. Itu. Nah ada juga yang menggunakan yang dodos kecil Pak untuk membuat mengambil dari bunga tadi. Alat mana sih Pak yang bagus, yang paling bagus itu digunakan dan dipergunakan di perkebunan ini? Kalau kebun menyediakan cuma dodos kecil aja. Tapi sekali lagi untuk kastrasi dodosnya adalah dodos ukuran paling kecil. Tidak dibenarkan dengan ukuran yang paling besar. Kemudian chisel ini sekarang ada beberapa yang jual itu chisel plus dodosnya. Iya. Nah, kalau kita menggunakan chisel misalnya seperti ini ya, kita masukkan ini dompetnya, seret, tarik, jegrek, ya dompet. Kalau dia bentuknya udah buah, maka sekarang ada beberapa alat yang dijual di grup-grup itu adalah kalau dia dalam bentuk dompet dia tetap ditarik karena gampang ditarik. Ada yang juga pakai bambu. Ini gunanya tadi yang tanyakan sama Adin itu bahwa ketika kita kastrasi di umur berapa bulan sekali, ini yang akan menjawab. Kalau bisa kita pas lagi dompetnya kita tarik saja. Kalau 2 bulan misalnya terlambat kemudian sampai 3 bulan ya udah gede ini buahnya, jadi susah untuk ngambilnya. Maka memang paling tidak selama dia masih dompet ya udah bisa ditarik pakai alat itu. Ada yang juga pakai bambu dilubangi, ditarik, dikoklok nah situ kan. Seperti itu. Itu. Nah, makanya sekarang yang gede yang sudah dalam bentuk buah didodos. Tapi kalau ini, nah beberapa kasus seperti ini. Ketika dia mulai kastrasi, tapi alatnya kok tidak mumpuni. Dia kastrasi nih. Ternyata waktu kastrasi malahan adanya dodos besar. Wah ya jangan dipakai. Itu karena jangan sampai kita pengennya pengennya melakukan memfokuskan vegetatifnya tanaman, ternyata malah justru kita melukai. Karena kembali lagi adik-adik semua, tanaman yang terlukai larinya ke generatif bukan ke vegetatif. Balik lagi ke buah toh. Dicodet-codet, dipukul-pukul, diparang-parang. Untuk apa? Merangsang bunga. Karena sekali lagi tanaman yang terluka bukan ke vegetatif tapi ke generatif. Kita sudah ngambilnya kok malah dikena ini ya. Tapi sekali lagi bahwa ketika masanya belum sampai, masa yang kita tunggu-tunggu pembungaan dan pembuahan yang pada umur yang optimal, ketika muncul pun kecil itu, maka gunakanlah dodos dengan ukuran yang relevan. Itu jawabannya. Dodos itu ada yang kecil, paling kecil itu berapa? Ada sampai kadang-kadang kastrasi itu justru malah dimodifikasi. Yang udah paling kecil kita modifikasi lagi supaya dia lebih kecil lagi sehingga mudah nyobeknya krek, untuk mudah supaya jangan sampai melukai dari tanaman yang kita budidayakan. Seperti itu. Kalau ada ciselnya sih alhamdulillah. Kalau dompet semua itu berdulu semuanya ciselnya gimana kan nggak bisa ini. Kan nggak ada cisel gede gini kan nggak ada kan. Tambah susah nanti makanya kan itu. Itu nih, Mbak. Izin Pak, jadi untuk penyisipan nih Pak, penyisipan pada TBM,
Jadi syarat-syarat penyisipannya itu apa aja Pak? Kayak dia harus mati baru disisip atau kena hama disisip? Oke, bagus ini tanya pertanyaan. Sisipan. Jadi angka sisipan kita itu sudah kita sudah kita persiapkan untuk penanaman itu adalah kita paling tidak itu 10% dari total populasi kita sudah kita siapkan. Jadi sisipan. Nah, misalnya nih, kita 143 pokok per hektar, maka kita paling tidak ada 15 pokok nih. 14 sampai 15 pokok yang digunakan untuk persiapan sisipan. Itu ada siapkan. Konsep sisipan kalau bisa dalam satu hamparan kita sisip dengan menggunakan jenis atau varietas yang sama. Jangan pula nanti kita nanam pakai misalnya 9x9x9, ternyata untuk nyisipnya speknya pelepah panjang yang membutuhkan 9,4. Ini jadi salah kaprah. Maka gunakanlah bibit sisipan itu sama seperti varietas yang kita tanam. Maka kalau bagi adik-adik yang mungkin semoga kedepannya jadi toke, kalau mau nanam, maka pertanyaannya ini menjawab pertanyaan juga para petani juga. Kalau saya beli kecambah itu, kenapa kok harus 200 Pak Pendi untuk 1 hektar? Karena di dalam 200 kecambah yang kita beli include 10% persiapan sisipan. Sehingga sama jenis varietas ya. Ini dari segi jumlahnya dulu. Kemudian Pak Pendi kalau sisipan ini kapan kita gantinya? Secepatnya. Kalau misalnya kita nanam kelapa sawit kemudian kok ada yang mati, segera sisip. Ini kalau petani mandiri, segera sisip. Jangan sampai ketinggalan jauh-jauh. Kalau ketinggalan jauh-jauh nanti tanaman kita semakin tidak seragam. Jangan sampai nunggu lama lagi. Maka siapkanlah bibit sisipan ini. Bagi para petani ya, nanti kalau misalnya kalau beli bibit siap tanam, jangan 143, tapi dikasih spare. Ya 150 lah kita beli, jangan dipas-paskan, ngirit banget jangan. Kalau ngirit banget nanti berantakan malahan. Mati makan tikus, kita nunggu lama malah waktunya jadi berantakan. Kemudian konsep sisipan. Sisipan itu adalah bisa diberikan pada tanaman yang mati. Ini secepatnya. Jika mati ganti. Tapi ada juga bahwa sisipan juga dilakukan untuk tanaman non-follower. Nah, ini yang kadang-kadang tanaman-tanaman yang tidak memiliki ekonomis yang tinggi. Non-follower bukan berarti tidak berbuah, tapi kadang-kadang memiliki kondisi di mana dia memiliki nilai ekonomi yang rendah. Contohnya, dia di pupuk yang sama, kemudian dia hanya menghasilkan produksi yang rendah. Contoh, nih contohnya twister di lapangan yang melingkar-lingkar ini. Maka kita berharap kadang-kadang dia bisa sembuh. Tapi kalau nggak bisa sembuh ya matikan ganti. Kemudian non-follower, landak atau cengkeh. Ada yang penyakit Crohn disease. Ini kita ganti. Tapi sekali lagi kalau di dalam konsep perusahaan non-follower ini tidak serta-merta langsung kita matikan. Ada di treatment dulu. Ini bulan ini kita sensus, tandai. Sensus besok tandai, kalau nggak sembuh kita ganti. Itu. Ini konsep sisipan. Nah, yang terakhir nih. Di dalam konsep sisipan bagi tanaman yang kecil di bawah di tanaman belum menghasilkan, seluruh tanaman yang mati kita ganti seluruhnya. Ini bagi tanaman yang sudah masih di TBM. Tapi kalau dia di tanaman di bawah sampai di bawah 5 tahun. Tapi jika tanaman di atas 5 tahun, maka konsep sisipan kita melihat sekali lagi bentuk atau penutupan tajuknya. Ada yang misalnya
Nih, mana yang gambarnya ya? Yang gambarnya guys. Nah, seperti ini. Ternyata ada konsep yang namanya 5-3. Mati 5 kita sisip 3, sehingga bahwa 5-3 ini misalnya lah, ini mati ini sekumpulan ini. Nih mati nih. Maka 5 ini 5 ya, 5 disisip 3 saja. Disisip 3 saja. Karena kalau disisip 5-5-nya nanti yang di pinggir-pinggir jelek. Itu. Kalau misalnya tanaman di atas 5 tahun, tapi kalau tanamannya masih kecil, sisip semua, nggak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya harus dia berkumpul seperti ini. Pak Pendi, saya punya tanaman usia 7 tahun mati. Apakah harus saya sisip? Jawabannya? Enggak. Sisip atau enggak? Enggak. Kalau di tengah nggak usah disisip, tapi kalau di tepi jalan baru disisip. Ini estetika. Iya. Bukan estetika, masalah sinar matahari. Kalau di tengah-tengah usia 7 tahun ditanam ya udah dia etiolasi nggak bunga-bunga. Tapi kalau dia di tepi jalan disisip, ya aman, nggak akan etiolasi karena sinar mataharinya full. Seperti itu. Itu di tanaman sisipan. Izin Pak. Jadi ini kan tadi yang 5 mati cuma 3 disisip Pak. Iya. Jadi yang ininya apa sih maksudnya? Titik tanam. Enggak, ya titik tanamnya itu diubah-ubah enggak Pak? Dia harus Enggak. di sini, harus di situ, harus gitu Pak. Bebas. Oh, bebas. Bebas. Biarpun dia di tengah gitu Pak. Biar di tengah. Yang penting dia 5-3. Kalau bisa tersebar alhamdulillah. Itu. Jangan dia ibaratnya 3 ini gambarnya jelek sih dadi ngangel ya. Kalau nanti di gambar yang ini akan kelihatan. Yang penting dia 5-3. Kalau dia disisip semuanya ada tanaman yang nanti etiolasi. Itu. Ini gunanya biar paparan seperti ini. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengumpul. Tapi kalau misalnya dia 5 tapi menyebar, ya ngapain disisip? Sama dengan kita matiin etiolasi. Apalagi tanamannya udah gede tuh. Seperti itu. Sekali lagi mungkin para petani semuanya konsep ini bisa saja berubah-ubah. Mesti banyak yang protes, wah gitu kan. Ya sah saja. Karena sebenarnya penyisipan adalah sangat tergantung dari penutupan tajuk, itu pada kuncinya. Belum tentu penyisipan itu pada tanaman yang kecil. Contohnya nih ya, ini contohnya. Pertama salah tanam. Ini pelepahnya pendek Pak Pendi. Tapi pelepahnya pendek tapi tak tanam lebar. Rekomendasinya 9 meter tapi tak tanam 9,4 misalnya. Berarti kalau tak tanam ini masih bagus nggak Pak Pendi? Nih ya, ini ada pertanyaan petani ini bagus nih. Rekomendasi 9 kali 9 kali 9 sama dengan 143 pokok. Pak Pendi saya tak tanam 9,4 kali 9,4 kali 9,4 boleh nggak? Boleh nggak? Boleh Pak. Boleh Pak. Resikonya? Gulmanya cepat tumbuh. Gulmanya cepat tumbuh. Ini kan cuma 130 pokok. Itu. Pak Pendi ini namanya bagus atau enggak kira-kira? Bagus Pak. Oh, kok tahu gue? Dari mana nggak tahu bagus? Karena Pak dia itu nggak ada yang kayak ternaungi tertimpa-timpa. Ya, ini cuma nanti pertumbuhannya ya pasti akan dapat full sun. Itu walaupun jumlah pokoknya sedikit. Nah, gitu. Resikonya adalah populasinya kecil sehingga nanti potensi buahnya yang harusnya nih. Tapi belum tentu juga. Bisa jadi misalnya dari 9 kali 99 ditanam dengan menggunakan 9,2 kali 92,2 kali 9,2 yang 136 bisa jadi produksinya lebih tinggi. Kita sama-sama nggak ngerti. Ini mungkin bisa penelitian kalian nanti ke depannya ya. Loh, kan mungkin saja. Itu dokter kalian kan bisa saja nanti. Kalau pendek kan untuk kuliah lagi agak berat ya. Itu ya kan. Tapi kalau kalian masing-masing muda ini harusnya banyak kali penelitian. Misalnya kelapa sawit yang rekomendasinya 9 meter tak tanam 9,2. Berapakah sebenarnya untung atau buntung sih sebenarnya? Untung atau buntung? Kalau dari segi penyinaran dia ini Pak, kena gulma itu jadi
dosis untuk racun lebih banyak ya Pak. Oh iya. Tapi pertengahan ini kita cerita produksi saja lah. Hah? Nah, kalau rugi, dari mana ruginya? Oh, jumlahnya lebih dikit. Jumlahnya Iya, aja kan lebih dikit populasinya, dari Pak. ini. Terus Ya. Pak kan kalau jarak tanamnya ini nambah kayak 9,2 tadi ya Pak. Itu kan nanti gulmanya juga makin banyak dia. Jadi untuk herbisida juga makin banyak. Oke, ini dari situ. Kalau dari produksi, kamu bilang 143 ya. Apakah yakin kita selisih 8 pokok ini bisa tak tutupi dengan produksi dengan sinar matahari yang lebih banyak terhadap diriku ini? Kan mungkin saja terjadi, Den. Bisa Pak. Aku rugi 8 pokok nggak apa-apa lah. Rugi 8 pokok nggak apa-apa, tapi sinar mataharinya full. Ternyata tonasenya lebih tinggi aku. Walaupun biayanya lebih banyak nggak apa-apa kan? Nah, kembali lagi penelitiannya. Mungkin yang punya penelitian ini tolong di-share sama aku ya. Itu kan mungkin saja terjadi. Itu artinya misalnya rekomendasi 9 meter, tak tanam 9,4, resikonya mesti ada gulma. Dengan pembukaan sinar matahari yang banyak, mesti gulmanya akan tumbuh lebih bagus kan, lebih cepat gitu. Tapi dengan full sun itu dengan sinar matahari yang penuh tanpa sentuhan yang semakin rendah, produksinya naik atau enggak? Sama-sama enggak ngerti. Kan gitu ya. Nah, itu. Maka kalian harusnya penelitian nanti. Siapa tahu nanti S2 atau S3 kan? Amin. Oke, yang lain? Izin Pak, tadi kan konsep itu kan ini termasuk Pak. Jadi dia Pak kalau dia terkontaminasi dura itu masuk sisipan nggak Pak? Oh enggak. Bibit bersertifikat sekalipun terkadang masih ada duranya, walaupun angkanya adalah 0,00 sekian persen. Tuh. Karena yang namanya persilangan itu tidak akan pernah sempurna, pasti ada bagian. Tapi dura kali piscifera kita berharap tenera, ya kadang-kadang masih ada duranya. Walaupun di dalam secara teoritis 100%, namun kenyataan di lapangan masih ada duranya walaupun 0,00 sekian persen itu. Tapi kalau ini tidak masuk ke dalam sana. Misalnya cuma satu pokok, apakah dura, apakah dimatikan, ya enggak juga. Kenyataannya ya itu tidak masuk ke dalam non valuer Mas. Itu. Itu. Kalau non valuer itu cenderung ke fisik kali ya. Ke fisik ya itu. Kalau bunga banci non valuer enggak? Pernah lihat bunga banci? Di dalam janjangan bunga betina ada bunga jantannya? Non valuer enggak? Iya Pak. Enggak lah Pak, belum tentu Pak. Masih ada buahnya Itu Pak, masih ada Pak. Nah, bunga banci itu sementara aja Mbak. Dia tobat. Jadi dalam satu pokok itu janjangnya banyak. Yang banci itu paling-paling 1-2 saja. Jadi dia banci ini tidak termasuk non valuer. Tidak. Kita biarin aja, nanti akan sembuh sendiri. Itu. Dan sekali lagi banci ini enggak terjadi penyimpangan genetik generatif saja hanya, tapi tidak akan terus sampai tua, itu enggak, akan tobat pada waktunya itu. Gitu. Oke, yang lain? Izin Pak. Nah. Jadi kan Pak terkait tadi Pak ya, kita umpamanya kita menggunakan dodos yang besar kena pelepah, kita kena apa gitu kan Pak, mengalami kerusakan generatif gitu. Kan Pak saya nih pernah nih Pak melihat, tapi bukan kelapa sawit ya Pak, rambutan gitu. Nah tanaman ini memang harus dicincang pohonnya baru berbuah gitu. Wah, itu gimana Pak? Itu kan metode lama dicincang. Iya, itu kembali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa pelukaan tanaman kelapa sawit akan sangat berpengaruh terhadap generatifnya. Sebagai contoh, kalau tandan buah segar tanpa songgo ataupun terluka sedikit saja pelepahnya, itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan minyak atasnya terhadap buahnya. Nah, balik lagi. Kalau pada tanaman yang dicincang itu model lama, Mbak. Kalau pengen yang baru, tanya aku, sistem susuk pakai paku yang relatif lebih mudah berbuah. Nanti kita bahas setelah sesi ini ya. Bagaimana cara membuahkan dengan sistem susuk cuk buah. Gak perlu dibacok-bacok, karena dibacok-bacok itu beresiko terhadap tanaman juga gitu. Oke, pertanyaan terakhir ini. Izin Pak mengenai Tiga lagi lah ya. Iya.
mengenai gulma Pak. Jadi kan kalau dia tanaman ilalang Imperata cylindrica itu kan Pak, dia kan punya nih Pak zat alelopati ya Pak. Jadi dia Pak itu apa sih Pak efek buruknya itu Pak untuk pemupukan, untuk apa gitu Pak? Pertanyaan bagus. Salah satu gulma nanti kalau Dobrono bilang haram banyak yang protes itu. Kemarin aku diprotes itu Pak, ini haram itu untuk agama. Tapi yang kita nggak bisa menghindarkan diri dari kata-kata gulma yang haram di perkebunan ini. Ini gulma nih, gulma. Yang haram itu ada dua. Haram itu artinya bahwa keberadaannya itu tidak boleh, yaitu adalah lalang plus anak kayu. Ini nggak boleh nih, karena keduanya akan sangat merugikan. Tapi bicara tentang lalang Imperata cylindrica ini, bahwa ini ada memiliki yang namanya alelopati. Lalang ini jahat Mas. Dia menghambat tapi tidak rakus. Balik lagi nih ya, alelopati adalah eksudat ini, eksudat yang dikeluarkan ini dari eksudat lalang yang akan menghambat tanaman kita, melemahkan tanaman kita untuk penyerapan unsur hara dan air. Unsur hara. Misalnya ini ada ini. Kemudian ini ada akar kelapa sawit nih ya. Nah ini, ke sini nih kelapa sawitnya. Lah, ketika ada akar lalang ini, dia kan pakai rimpang ya. Ini muncul rimpang lagi sini. Lah, ketika ujung akar ini ketemu dengan akar lalang yang mengeluarkan alelopati, maka dia itu melemahkan pucuk-pucuknya sendiri. Melemahkan itu. Alelopati itu melemahkan tanaman kita untuk penyerapan unsur hara. Bahkan kerugiannya bahkan sampai 50%. Di karet merugikan, di sawit merugikan. Namun alelopati ini lalang itu nggak rakus. Buktinya mana? Lalang rakus. Lalang itu nggak rakus. Jadi dia itu menghambat tanaman ini menyerap. Misalnya lah, ini. Misalnya ini kita berikan kalium, kemudian memberikan misalnya kalsium, kita ada nitrat, atau misalnya kita kasih magnesium di sini. Jadi lalang ini adalah menghambat akar-akar ini untuk menyerap ini. Itu. Dimana bahwa alelopati ini adalah melemahkan pucuk-pucuk akar kita. Namun dia melemahkan doang. Dia nggak menyerap ini. Lalang ini nggak menyerap ini. Itu. Jadi ibaratnya kalau misalnya aku alelopati, kamu jangan makan. Ada ayam goreng di sana tuh di meja, kamu jangan makan loh. Tapi aku nggak makan. Itu buktinya aku nggak makan. Aku lalang ini kurus lah. Lalang ini kurus nih. Kalau lalang ini dia alelopati dan dia menyerap banyak, harusnya ini bisa jadi pupuk organik ini. Kenyataannya, apakah ada pupuk organik lalang? Lalang ini yang dimanfaatkan cuma akar lalang-lalangnya aja. Selain itu nggak ada. Lah tapi di sini dia menghambat saja. Oh jangan makan weh. Kamu jangan makan weh ya. Di meja ada yang goreng, kamu jangan makan. Aku juga nggak makan loh ya. Itu. Maka memang itulah alelopati pada ini. Alelopati tidak hanya sekedar. Beda lagi kalau alelopati pada singkong. Lebih jahat lagi. Dia memang alelopatinya mungkin lebih rendah daripada lalang, tapi singkong menyerap unsur hara dengan sangat signifikan. Itu. Maka banyak orang ketika mau disewa lahannya untuk nanam singkong nggak boleh, kayak gitu loh, Le. Karena dia penyerapan unsur haranya gila-gilaan. Nah, tapi lalang ini enggak. Maka kesimpulannya, kalau kayak gini kesimpulannya apa? Tanah yang bekas lalang, maka dia adalah tanah di pertanian kita. Kalau dia ditumbuhi lalang, kemudian lalangnya kita kendalikan, kita basmi, berarti dia memiliki unsur hara yang banyak ya. Bagus ada. Ya, karena itu tadi. Karena dia nggak nyerap. Oh iya. Mana? Maka singkong kalau begawa ditanam di bekas lalang, biasanya singkongnya cepat gede.
Itu. Karena telepati itu kayak gitu. Jangan makan gue, aku nggak makan. Tapi sekali lagi bahwa lalang ini menyerap unsur hara dalam jumlah yang sedikit saja, nggak kayak rakus. Kalau dia rakus otomatis gemuk. Kalau dia rakus otomatis kalau dia berbunga, bunganya masih besar, cantik dan sebagainya. Nyatanya enggak, minimalis banget lalang ini. Masuk akal ya? Nah, pernah dengar pupuk dari lalang nggak? Enggak. Nah, ya itu, dia kurang ajar, cuma menghambat saja, tapi dia nggak menyerap. Kalau seandainya lalang ini memang menyerap unsur hara dalam jumlah banyak, pasti akan keluar pupuk organik lalang. Kenyataannya nggak ada. Tubuhnya aja krempeng nggak karuan kok. Gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Izin Pak. Ini mungkin nggak terkait dengan TBM ya Pak. Jadi semalam kami kan ada jenis pokok Pak di lahan gambut. Jadi di sini di situ di situ pokoknya banyak yang mati Pak. Ada satu baris dia tuh cuma 8 yang ini yang hidup. Jadi Pak, penyebabnya mati itu lahan gambut itu apa ya? Oh ya banyak buah. Yang pertama, lahan gambut itu faktor pembatasnya adalah air. Tidak ada tanaman kelapa sawit yang tahan pada daerah yang tergenang. Walaupun sawit itu membutuhkan air dalam jumlah banyak, tapi dia tidak tahan tergenang seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor yang kemungkinan di gambut itu, faktor musuhnya rayap. Rayap itu luar biasa. Oh iya, ambyar. Itu. Rusak lagi gitu Pak. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada, ya banyak sih sebenarnya yang menyebabkan kematian pokok di gambut. Signifikan Pak. Ya banyak. Tumbang, jengking. Kan gitu, ya banyak juga. Gitu. Pertanyaannya tak balik lagi, kenapa tanaman di gambut kok miring-miring? Karena Tanahnya nggak tanahnya bisa tidak tanamnya mengikat Pak. lagi. Tidak ada Ada adesi dan penopang, adesi Pak. yang Bapak Kebanyakan bahan organik Pak sana. Tanahnya kebanyakan. Dia memang gambut itu isinya bahan organik, ya kembali lagi. Perakarannya mencengkram bahan yang tidak memiliki ikatan partikel yang kuat. Gitu. Jadi gaya antar partikel gambut ini nggak kuat. Jadi begitu dia terkena beban ya udah mengkong. Maka saya selalu bilang, kelapa sawit di gambut kalau rebah atau bengkong adalah takdir. Itu. Ini yang sering kita bahas itu. Karena orang banyak berharap di gambut nggak miring. Ya saya bilang nggak mungkin. Karena beban penopang atas pelepah dan buah itu berat. Jadi begitu dia sementara dia mencengkram media gambut tidak kuat. Jadi begitu dia ya udah jengking gini lah. Nah, itu maka segera dilakukan. Mungkin juga kematian itu terjadi karena akibat konsolidasi pokok tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh, ini ada misalnya ini. Kemudian ini rebah ke bawah. Ini kan otomatis jengking nih. Ini. Ini kan jadi akarnya naik. Lah, ini segera tutupi. Pakai tanah tambahan, kemudian dikasih goni-goni, tutup tanahnya. Supaya perakarannya masih berada dalam posisi sistem penyerapannya. Kalau dia jengking ke atas tanpa ada konsolidasi, ya udah. Ini yang kadang-kadang menyebabkan kan orang kerupukmu jengking ke atas tanpa konsolidasi, maka akarnya tidak berada pada bidang jerak, bidang serat air dan unsur haranya nggak ada, maka segera konsolidasi. Seperti itu untuk banyak, apalagi tanah yang asem, tergenang lah, rayap lah. Maka kalau mau berinvestasi, harga agak mahal dikit, menang kalah mineral. Jangan di gambut. Walaupun gambut itu murah, tapi ya pening kepala kita. Itu sih. Oke, pertanyaan terakhir. Izin bertanya Pak. Ini Pak mengenai pemangkasan pelepah Pak. Kan pelepah ini kan Pak, semakin banyak pelepah semakin baik untuk fotosintesis tanaman Pak.
Jadi Pak, kenapa di TBM harus Songgo 3, di TM ada yang Songgo 2 dan tanaman tua harus di Songgo 1 kan Pak? Kan kalau banyak pelepah makin mudah untuk fotosintesis. Wah, ini jadi pembahasan agak seru kemarin itu. Iya. Di Malaysia Songgo 1 aja Pak Pendi. Songgo 1 aja, dari kecil Songgo 1. Kenapa di Indonesia Songgo 3? Katanya di Malaysia produksi banyak, kita kok sedikit saja. Oke, kita kuliti satu-satu. Pada usia 0 sampai 3 tahun, bahwa pelepah tidak boleh dikurangi. Yang dikurangin adalah di sebelum panen perdana ada yang namanya sanitasi. Pelepah yang 100% kering boleh dipotong, dipangkas, kemudian boleh disingkirkan. Hanya yang kering saja. Pada tanaman kecil kita, Pak Bani ada yang Songgo 3 atau Songgo 2, ya monggo saja tergantung. Ada perusahaan yang langsung panen, langsung Songgo 2 juga ada. Tapi jangan sampai dia Songgo 1. Karena kalau dari start Songgo 1, dan diakui juga petani Malaysia bahwa memang benar Tuan Pendi, dia kalau manggil aku Tuan itu, Tuan Pendi benar bahwa memang batangnya mengecil, Dan jangan kaget, petani Malaysia total dosis per tahunnya, per pokoknya lebih tinggi daripada kita. Lebih tinggi, walaupun saya Songgo 1 disupport dengan unsur hara yang cukup signifikan. Kita mupuknya lupa, kalau panen naudzubillah ingatnya. Petani kita itu masih kayak gitu loh. Kemudian di usia semakin tua Songgo 2. Kenapa enggak Songgo 3 terus saja Pak Pendi? Nah, balik lagi Mas, bahwa mekanisme tanaman kelapa sawit itu memiliki keseimbangan kali ya. Mana yang vegetatif dan mana generatif. Kalau jumlah pelepah terlalu banyak dan tidak pernah ditunas pun, ya produksi akan down Mas. Karena bahwa sistem penyerapan unsur hara dibagi-bagi kepada vegetatifnya. Tak pelaknya tanaman buah. Kenapa tanaman buah? Jambu madu itu kalau batangnya rawa, daunnya penuh, maka yang terjadi adalah tidak buah. Potongin, stres bagian, baru dia muncul bunganya. Tanaman kelapa sawit juga dia juga takdirnya juga tanaman, yang dimana ketika misalnya jumlah pelepahnya nggak terkendali terlalu banyak, maka buahnya juga kecil. Karena apa? Asupan nutrisinya disebar ke banyak pelepahnya, tidak fokus ke buahnya. Fungsi Songgo salah satunya adalah memastikan jumlah pelepahnya seimbang untuk antara vegetatif dan generatifnya. Ini penting. Itu. Kalau misalnya nggak pernah ditunas ya buahnya pasti kecil. Itu. Kalau masalah Malaysia itu memang nggak akan ada habisnya. Kecuali kita datangkan orang Velda, badan perkebunan Malaysia, mungkin kita akan ketemu langsung, bisa saja akan ketemu titik temunya. Kalau enggak ketemu, karena memang total produksi kita, kalau kita kembali lagi di penelitiannya beberapa literatur itu, memang benar bahwa hasil produksi tandan buah segar kita, perorangan mandiri kita antara Malaysia dengan Indonesia, ya memang tinggi Malaysia. Rendemennya tinggi Malaysia. Kenapa balik lagi? Kalau menurut saya masih banyak petani-petani kita yang tidak memiliki pola pemupukan yang sesuai. Jadwalnya mupuk, anaknya kuliah. Itu jadwalnya mupuk, lupa. Itu kalau bahasa pendek itu enggak gitu. Kalau panen, 3 hari udah diingat-ingat aku mau panen itu. Dan aku siapkan mau beli ABC. Tapi begitu mupuk amnesia. Pura-pura hilang ingatan. Itulah budaya kita. Makanya sebagai penutup hari ini, adik-adikku semuanya, kita itu paradigma perkebunan. Yang tugasnya adalah seperti slogannya The Bronder gitu.
menghijaukan dunia tanpa syarat, termasuk menghijaukan pendapatan petani kita itu. Petani kita itu masih percaya sama tetangganya. Tetangganya produksinya tinggi, ikut. Tetangganya ini ikut. Apa kata tetangga ikut, boh benar, boh salah ikut. Tugas kita sebagai paradigma perkebunan adalah membantu mereka memiliki pola budidaya yang tepat dan sehingga menghijaukan pendapatannya mereka. Karena masih banyak petani-petani kita produktivitasnya masih sangat di bawah standar itu. Nah, mungkin satu lagi bagi untuk kita semuanya, kita tidak ada henti-hentinya memberantas yang namanya kecambah abal-abal itu. Ya Mariles. Ini Pak Pendi bibit Marihat, tapi mereknya Sokvin. Ya ada. Oh ini bibit Malaysia dari mana? Enggak. Selama tidak memenuhi syarat-syarat tertentu dari balai atau outlet resminya, maka jangan pernah percaya. Kita harus sosialisasikan kepada masyarakat kita. Mana Pak? Oh, ini dari Marihat ini. Oh, bukan. Sertifikatnya. Ini dulunya beli sama siapa? Udin. Rupanya Udin pembohong. Udin aja bikin sertifikatnya beli di toko alat tulis itu, beli piagam itu loh. Sertifikat. Nah, artinya masih banyak untuk kita harus membantu petani kita mewujudkan hal itu semuanya. Jangan sampai ya. Sampai sekarang aku paling nggak seneng kalau dengerin itu. Bukan. Kenapa petani Malaysia produktivitasnya lebih banyak itu Mas? Itu. Ya kembali lagi karena petani kita masih banyak petani mandiri, memiliki luasan yang cukup untuk makan saja. Itu. Ya mupuk atau anaknya kuliah mesti akan milih anaknya kuliah daripada mupuk. Itu udah pasti. Itu. Ya, kejelekan kita tidak memiliki petani-petani tidak memiliki pola savingnya itu nggak ada. Panen hari ini dapat 3 juta ya habis. Paling tidak 20% disafetykan setiap panen untuk biaya pemupukan kita. Harusnya sudah sampai ke arah sana. Kenyataannya tidak ada. Bahkan sampai panen hari ini, panen besok uangnya habis hari ini karena sudah teralokasikan hari ini. Ya, ini tugas kita semua sebagai paradigma perkebunan. Sekali lagi terima kasih adik-adikku semuanya. Mungkin kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Mungkin coba dieksplor untuk sesi selanjutnya, nanti ketemu kita. Kan masih 2 minggu lagi ya. Iya, Pak. Nanti masih bisa ketemu Pendi untuk kita berdiskusi. Khususnya mungkin ke pupuk kali ya. Coba kamu ekspor semuanya pertanyaan tentang pupuk yang mungkin dihadapi petani-petani kita. Apalagi pada hari ini yang namanya pupuk harganya wow luar biasa. Melonjak semua. Wah, banyak sekali. Ya nanti kita ketemu. Sekali lagi terima kasih. Adik-adik dari Polbang dan Medan, sehat selalu. Dan semoga para petani dan kita semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat dan dimudahkan jalan rezeki kita yang halal. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.